Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kita waktu untuk boleh bersekutu. Baik, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, mulai ayat 33 yang berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini Bapak Ibu, jalannya tak terselami. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak tahu seperti apa pemahaman dan pengertian kita tentang Allah. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, ada percakapan antara Antoni dan salah satu orang Kristen. Antoni ini Bapak Ibu salah seorang filsuf deisme yang berasal dari Inggris, yang sangat dipengaruhi oleh John Locke. Nah pada suatu hari dia bertemu kepada salah seorang Kristen. Lalu di tengah-tengah pertemuan mereka itu mereka bercakap-cakap, dan di tengah-tengah percakapan mereka itu Antoni ini bertanya kepada salah seorang Kristen ini. Dia bertanya begini Bapak Ibu, bro, Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Sekali lagi, Antoni ini bertanya kepada orang Kristen ini, bro, Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Lalu orang Kristen ini menjawab Bapak Ibu, dua-duanya. Ia begitu besar sampai langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuatnya. Tetapi ia begitu kecil sehingga ia tinggal di dalam hatiku. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, jawaban dari orang Kristen ini membuat Antoni ini sangat terkejut. Dia sangat kaget, bahkan dari pernyataan, dari jawaban orang Kristen ini sangat mempengaruhi dia. Bahkan sangat mempengaruhi dia daripada segala buku filsafat yang pernah dia baca. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, pengertian kita tentang Allah sangat mempengaruhi kualitas kerohanian kita. Jadi bila kita memandang Allah itu besar dan jauh, maka sebetulnya itu yang mempengaruhi kerohanian kita. Kalau kita berkata bahwa Allah itu begitu jauh, maka kita sulit untuk berelasi dengan Dia. Tetapi Allah kita tidak demikian. Bukan hanya jauh, tetapi Dia dekat. Imanen dan transenden, ini bahasa teologinya Bapak Ibu. Jadi jauh dan dekat. Jadi dia bukan hanya jauh, tetapi dia juga dekat di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak memiliki alasan lagi untuk tidak mau berelasi dengan dia, karena dia dekat dengan kita. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa tergantung pengertian kita terhadap Allah. Seperti apa pemahaman kita tentang Allah?
Apakah selama ini Allah yang kita pandang adalah Allah yang begitu jauh sehingga kita tidak bisa berelasi dengan Dia? Atau dua-duanya, Allah yang dekat dan Allah yang jauh? Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, iman orang Kristen ini, Bapak Ibu, seringkali dianggap sesuatu yang irasional. Ya, seringkali dianggap sesuatu yang tidak masuk akal. Kok Allah bisa menjadi manusia? Nah, inilah yang seringkali kita dengar dari saudara-saudara kita. Mereka menganggap bahwa iman orang Kristen itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang irasional. Tetapi kalau saya mau katakan, Bapak Ibu, justru rasional ketika kita berkata bahwa Allah menjadi manusia. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Untuk mau menjadi manusia itu sangat mudah bagi Dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, salah satu dialog antara pendeta dan salah seorang Muslim seputar dengan doktrin Allah. Muslim ini berkata kepada pendeta ini, "Pak Pendeta, kok Allah orang Kristen itu sepertinya tidak logis, tidak rasional begitu ya? Kok bisa menjadi manusia?" Lalu pendeta ini bertanya kepada dia, "Allah yang engkau sembah besar atau kecil? Maha bisa atau tidak bisa?" "Ya betul dong. Allah yang saya sembah itu maha bisa. Dia bisa melakukan segala sesuatu." Berarti kalau maha bisa, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah yang engkau sembah kalau begitu. Maka dia kaget dengan jawaban dari pendeta ini. Dia berkata, "Demikian Allah yang kami sembah. Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha bisa, maha kuasa. Apa yang Dia mau lakukan, Dia melakukan dengan kedaulatannya." Maka dengan jawaban dari pendeta ini, Muslim ini sangat terkagum. Dan akhirnya dia berkata, "Wah, selama ini saya sudah salah memahami iman Kristen itu. Kenapa bukan dari dulu saya dengar begini?" Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, siapa kita manusia bisa mengatur Allah? Kalau Allah maha tahu, maha bisa, kenapa kita harus membatasi Dia? Maka sungguh betul ketika Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu, "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat Allah dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, Rasul Paulus berkata demikian bukan secara blank, Bapak Ibu. Bukan dia tidak tahu apa-apa. Kita tahu Rasul Paulus ini adalah rasul yang begitu pintar, rasul yang sangat terdidik secara teologis. Tetapi dia berkata, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat pengetahuan Allah. Dia memiliki teologi yang sangat dalam dan limpah, Bapak Ibu. Bahkan Rasul Petrus pernah berkata begini, pemikiran-pemikiran daripada Rasul Paulus ini dalam teologinya tidak mudah untuk dipahami. Tetapi dia berkata, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Rasul Paulus bukan dia tidak tahu apa-apa secara teologis, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah, karena perbuatan-perbuatan dan rencana-rencana Allah yang ajaib yang telah dia lihat, yang telah dialami. Itulah sebabnya dia berkata demikian. Allah mendesain manusia begitu rupa. Allah mendesain manusia begitu sempurna. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi,
Ayat sebelumnya juga menceritakan tentang ketegaran hati orang Israel yang dipakai oleh Tuhan, justru itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi Rasul Paulus melihat bagaimana rencana-rencana Tuhan itu yang seolah-olah aneh, yang seolah-olah itu sangat jauh daripada nalar. Rasul Paulus, kok dia bisa memakai hal-hal yang buruk untuk kebaikan orang lain. Ya. Umat Israel pada waktu itu, Bapak Ibu, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai saat ini pun. Tetapi justru Allah memakai ketegaran hati mereka itu, penolakan mereka itu terhadap Allah untuk menjadi saluran bagi orang lain. Sehingga berita keselamatan itu bisa dialami oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ini sangat unik, Bapak Ibu. Bagaimana cara Tuhan memakai ketegaran hati orang Israel itu untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat juga di dalam Alkitab banyak contoh bagaimana Yusuf mengalami keburukan yang diakibatkan oleh saudara-saudaranya, tetapi justru Allah memakai keburukan itu menjadi kebaikan bagi Yusuf. Nah, jadi ini sungguh kita tidak mengerti pemikiran Allah, sungguh kita tidak memahami apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Banyak orang berkata, kok kenapa Allah orang Kristen itu ya, secara khusus ini Bapak Ibu ya, bahwa teologi reform itu mempercayai bahwa tentang predestinasi. Allah memilih sebagian orang dan untuk diselamatkan, dan Allah memilih sebagian orang untuk dibinasakan. Kok Allah begitu ya? Kenapa dia memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan memilih sebagian orang untuk tidak diselamatkan? Allah itu tidak adil. Nah, saya mau berkata Bapak Ibu, standar apa kita berkata demikian bahwa Allah itu tidak adil? Kalau dia melakukan hal itu, berarti itu dia melakukan sesuai dengan keadilannya, standar keadilan Allah, bukan standar keadilan manusia. Manusia seringkali bahwa Allah itu adalah kasih. Dia menegakkan keadilan juga, bukan hanya sekedar menegakkan kasih. Dia juga menegakkan keadilan. Dia harus memurkai dosa, memurkai orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Itulah yang seringkali dilupakan, disalahpahami oleh banyak orang, sehingga jatuh di dalam pemahaman bahwa Allah itu tidak adil. Sebetulnya Allah itu sangat-sangat adil di dalam keputusannya, Bapak Ibu. Jadi ketika dia memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian orang untuk dibinasakan, itu dia sangat adil di dalam melakukan itu. Makanya sangat bersyukur kalau kita diselamatkan, dipilih untuk diselamatkan, Bapak Ibu. Karena tidak semua orang untuk diselamatkan. Makanya bersyukur kita hari ini kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pilihan Allah bagi kita. Bukan semata-mata kita mau percaya kepada Dia. Bukan karena kemauan kita untuk mau menjadikan Dia sebagai Juru Selamat hidup kita. Bukan. Tetapi karena Dia pilih kita untuk diselamatkan. Jadi semuanya ada di dalam kedaulatannya. Jadi tidak ada satupun di dalam yang terjadi di dalam kehidupan kita ini tanpa sepengetahuan Allah. Jadi semuanya ada di dalam kedaulatan Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, Arthur pernah berkata begini, Bapak Ibu. Allah itu Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Dia tahu segala kemungkinan. Dia tahu segala yang terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Dia tahu semua peristiwa. Dia tahu apa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada di dalam kedaulatan Allah. Ada di dalam rencana Allah. Apa yang kita alami sebelumnya itu semua ada di dalam kedaulatan Allah. Dan apa yang terjadi di masa depan kita itu ada di dalam kedaulatannya Allah. Ya. Apa yang kita alami saat ini pun
ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini terlepas dari pengetahuan Allah. Jadi semuanya ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi sungguh kita tidak mengerti, memahami pemikiran-pemikiran Allah. Sungguh kita tidak bisa menyelami jalannya Tuhan, keputusan-keputusannya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, oleh karena kita tidak dapat mengerti dan menyelami jalannya Tuhan, maka yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama Bapak Ibu, kita tetap berserah pada kehendaknya. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 dikatakan di sana Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 5-6. 1, 2 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, seringkali kehendak kita berbeda dengan apa yang menjadi jawaban Tuhan. Kita seringkali meminta sesuatu kepada Tuhan, harapan-harapan kita, tetapi jawaban Tuhan berbeda. Kita menginginkan sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan hal itu di dalam kehidupan kita, tetapi jawaban Tuhan seringkali berbeda dengan apa yang menjadi kehendak kita. Tentunya kehendak Tuhan lebih baik daripada kehendak kita. Ya. Nah, ketika orang Israel dipagut ular Bapak Ibu di dalam perkemahan mereka di padang gurun, mereka meminta kepada Tuhan supaya ular-ular itu dijauhkan, disingkirkan di dalam perkemahan mereka. Ini permintaan mereka, ini kehendak mereka. Tetapi apa jawaban Tuhan? Justru berbeda jawaban Tuhan dengan apa yang mereka minta. Justru Tuhan menyuruh Musa. Dia berkata kepada Musa, engkau membuat ular tembaga, lalu kamu gantung di atas tiang. Barang siapa memandang ular tembaga itu, dia akan hidup dan tidak akan mati. Jadi orang-orang yang sudah dipagut ular ini di dalam perkemahan Bapak Ibu, jadi ketika mereka memandang ular tembaga itu, mereka tidak akan mati. Nah itu adalah yang terbaik bagi mereka. Tetapi kehendak mereka awalnya bahwa kalau boleh Tuhan menyingkirkan segala ular-ular itu, supaya mereka tidak dipagut lagi. Tetapi coba kita lihat bagaimana rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Justru sangat berbeda Bapak Ibu. Tetapi kehendak Tuhan yang Tuhan realisasikan di dalam kehidupan mereka jauh lebih baik daripada keinginan mereka. Makanya kita sebagai orang percaya, kita jangan menghindari masalah. Banyak orang yang seringkali berkata, kalau boleh Tuhan jangan ada masalah. Ya semakin kita berkata demikian, maka masalah semakin mengejar kita. Ya. Tetapi kita harus mengubah mindset kita, paradigma kita. Kita berkata bahwa Tuhan, mampukan sayalah untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, seringkali Tuhan memakai masalah itu bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyakiti kita, tetapi justru masalah itu seringkali Tuhan pakai untuk mendewasakan kita, untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita di dalam tekanan, ketika orang-orang di sekeliling kita tidak mempedulikan kita, ketika teman-teman kita, sahabat kita tidak mempedulikan kita, maka disitulah saatnya kita untuk datang kepada Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa mari kita menghadapi masalah dengan berserah kepada Tuhan. Karena hal itu bisa menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk mendewasakan
iman kita kepada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anaknya, Tuhan pasti memberikan ujian bagi kita. Karena kita ini adalah murid-muridnya. Siapa murid yang tidak diuji? Kalau di sekolah pastilah murid-murid diuji. Kalau tidak diuji, bagaimana guru bisa melihat kemampuan dan kapasitas murid-murid itu? Demikian juga kita. Bagaimana Tuhan melihat kualitas iman kita? Bagaimana Tuhan melihat kualitas kerohanian kita kalau tidak ada masalah? Kalau semuanya berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, salah satu permintaan daripada Ibu Agustinus, Bapak Ibu, ketika Agustinus ini ingin pergi ke kota Roma, ibunya ini meminta kepada Tuhan, kalau boleh Agustinus itu jangan pergi ke kota Roma. Karena dia sangat khawatir kepada Agustinus ini, bahwa nanti sesampainya Agustinus ini di kota Roma, bukan justru dia lebih baik di sana, tetapi dia justru lebih buruk, terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini adalah permintaan daripada Ibu Agustinus. Tetapi pada suatu hari Agustinus ini pergi ke kota Roma. Lalu di kota Roma dia bertemu kepada salah satu pendeta. Dan pendeta itulah yang membimbing dia, mengarahkan dia. Hingga sampai akhirnya Agustinus ini bisa menjadi orang yang lebih baik, bahkan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita seringkali meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh masalah jangan ada. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan memakai masalah yang ada di dalam kehidupan kita bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mendewasakan iman kita. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau sampai hari ini kita bisa melewati masalah demi masalah. Saya percaya bahwa di antara kita yang berkumpul di tempat ini pasti mempunyai banyak masalah. Kalau gasnya habis itu jadi masalah Bapak Ibu ya. Tidak bisa masak. Beberapa hari yang lalu gas saya itu rusak Bapak Ibu. Jadi saya ke Blinger. Bagaimana saya bisa bikin kopi ini kalau begini ya? Dengan persiapan-persiapan ini Bapak Ibu ya perlu secangkir kopi toh. Ya. Nah, dengan masalah gas ya saya tidak bisa buat kopi dong. Jadi 2 hari itu saya tidak bisa bikin kopi Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya pergi kemana? Ke tetangga di sana. Pura-pura ngobrol ya. Biar dibikin kopi. Nah, akhirnya Bapak Ibu tetangga saya Om Edo itu, saudara Edo itu, dia bertanya kenapa gasnya Pak Arman. Saya bilang rusak Om. Dan akhirnya dia datang memperbaiki. Dan akhirnya gasnya itu bisa kembali pulih. Dan sekarang saya bisa bikin kopi Bapak Ibu. Nah, itu adalah masalah. Apalagi ibu-ibu kan. Biasanya kan kalau gas itu ya, itu yang lebih justru repot adalah ibu-ibu. Bagaimana bisa masak buat suami. Suami udah capek-capek kerja, suami sudah capek-capek cari duit. Tapi kalau gasnya tidak ada, wah repot juga. Ya, bisa-bisa nanti suami salah paham, salah mengerti, kok kamu tidak mau masak. Padahal saya ini loh capek-capek cari uang, kamu tidak mau masak buat saya. Nah, itu masalah buat ibu-ibu. Nah, itu adalah masalah-masalah kecil. Dan ada masalah-masalah besar yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Dan semuanya ini adalah menjadi kebaikan. Sarana yang Tuhan pakai untuk kebaikan, untuk pertumbuhan iman kita. Maka sekali lagi, belajarlah dari prosesnya Tuhan. Jangan lihat hasilnya, tetapi lihat prosesnya. Belajar di dalam menjalani proses itu. Jadi banyak orang yang tidak mau menjalani proses Bapak Ibu.
Yang dia kejar adalah hasilnya. Kalau boleh janganlah melewati proses. Kalau boleh nggak usah kuliah, nggak usah sekolah. Saya mau kerja jadi jadi pilot, jadi pengusaha saja. Jadi saya tidak perlu lagi kuliah, saya tidak perlu sekolah. Tidak begitu Bapak Ibu. Justru itu yang harus kita jalani. Proses. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita harus siap menjalani prosesnya Tuhan. Jangan suka ngatur-ngatur Tuhan. Banyak orang Kristen yang suka ngatur Tuhan. Bukan Tuhan yang ngatur mereka, tetapi justru Tuhan yang ngatur. Justru mereka yang ngatur Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, maka sekali lagi mari kita tetap berserah pada kehendaknya Tuhan. Lalu poin yang kedua yang perlu kita pelajari, oleh karena kita tidak dapat mengerti dan memahami jalannya Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah tetap mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, mempercayai Tuhan bukan hanya pada saat kita diberkati Bapak Ibu, ya. Bukan hanya pada saat keluarga kita harmonis, pekerjaan dan usaha lancar, studi lancar, pekerjaan dan usaha lancar, tidak mengalami sakit penyakit. Tetapi iman kita tidak boleh dibangun di atas semuanya itu. Karena itu sifatnya rapuh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi iman kita tidak bisa kita taruh pada hal-hal tersebut yang sifatnya berkat. Ya, banyak orang Kristen yang menggebu-gebu. Wah, saya melayani Tuhan. Kenapa engkau melayani Tuhan? Karena beberapa hari yang lalu Tuhan begitu baik sama saya. Dia memberkati pekerjaan saya luar biasa. Anak-anak saya diberkati. Tetapi setelah itu dia mengalami masalah. Wah Pak Pendeta, kenapa ya Tuhan itu menghadirkan masalah? Kan kita sebagai anak-anaknya, seharusnya kita ini tidak perlu menghadapi masalah. Kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati kita, tetapi kenapa Tuhan hadirkan masalah? Aduh Pak Pendeta, maaf ya, hari Minggu ini saya tidak bisa melayani Tuhan lagi. Karena hati saya masih rapuh, masih tidak baik-baik saja. Dan tidak lama kemudian meninggalkan gereja. Ya, itu adalah iman yang dibangun di atas dasar yang salah Bapak Ibu. Kalau kita membangun iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan berdasarkan hal-hal yang mudah rapuh, berdasarkan berkat-berkat Tuhan, maka suatu saat kita bisa meninggalkan Tuhan. Karena tidak setiap hari Tuhan memberikan mukjizat kepada kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita membangun iman kita di atas dasar yang kokoh, yakni bahwa Kristus itu berdaulat di atas segalanya. Kita beriman kepada Kristus, kita mempercayai Kristus bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena mujizat-mujizatnya, tetapi karena Dia yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita terlepas dari Dia, maka hidup kita ini bukan lagi siapa-siapa Bapak Ibu. Walaupun engkau banyak duit, walaupun engkau mempunyai jabatan yang sangat tinggi, tetapi ketika engkau terlepas daripada Tuhan, maka engkau bukan siapa-siapa. Makanya di dalam pengkhotbah itu Salomo berkata bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa dia berkata begitu? Karena apa yang dikerjakan Salomo, apa yang dipunyai oleh Salomo, dia punyai di luar Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu di luar Tuhan, maka sebetulnya hidup kita sedang gagal Bapak Ibu. Jangan dipikir bahwa ketika kita sukses, mempunyai banyak uang, maka kita merasa bahwa hidup saya sudah berhasil. Tidak.
kecuali kalau engkau kaya dan juga engkau kaya di dalam Tuhan, kaya secara materi dan kaya juga di dalam Tuhan. Tapi justru banyak orang Kristen Bapak Ibu kaya secara materi tetapi miskin di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau mempedulikan Tuhan. Yang penting dompet selalu terisi. Ya, yang penting jalan pekerjaan selalu lancar. Mau dipedulikan Tuhan atau tidak itu masalah belakangan. Makanya nanti ketika sakit, masuk rumah sakit baru berseru kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh Tuhan, berikan saya waktu untuk sembuh. Maka nanti saya akan melayani Tuhan menggebu-gebu. Orang Kristen itu seringkali mengingkar janji Bapak Ibu, mendustai Tuhan, sering PHP Tuhan. Setelah nanti disembuhkan, apa yang terjadi? Kembali pada kepentingan diri sendiri. Diajak, ayo kita beribadah, ayo kita melayani Tuhan. Wah, sorry, lagi sibuk. Sibuk urus apa? Urus usaha Bapak Ibu. Lalu sakit lagi. Datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong doakan dulu Pak Pendeta. Atau misalnya usahanya itu sudah bangkrut. Pak Pendeta, usaha saya sudah bangkrut. Tolong Pak Pendeta doakan. Kalau usaha saya ini pulih kembali, maka saya akan mengabdi kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan secara luar biasa. Kita ini sering menggombal Tuhan Bapak Ibu ya. Kita sering kali merayu Tuhan. Ada lagu itu ya, Rayu Tuhanmu itu, yang dinyanyikan oleh Triswaka itu ya. Ku coba merayu Tuhanku. Kita sering kali merayu Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan saya jodoh seperti ini, maka saya akan mempersembahkan hidupku kepadamu. Kalau Engkau memberikan saya pasangan ini, maka saya akan melayani Tuhan seumur hidupku. Tantangan